Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Berbagi Channel. Di video kali ini aku mau melanjutkan contoh soal dari kesehatan umum yang part 1. Dan aku mau melanjutkan contoh soal dari kesehatan umum part 2. Makasih sebelumnya yang udah subscribe dan nonton videonya sampai akhir. Dan jangan lupa like juga komen. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengetikan juga pengucapan kata. Oke, kita mulai aja ke contoh soal di part 2 ini. Dalam kegiatan bulanan Posyandu mengikuti pola keterpaduan KB kesehatan dengan sistem 5 meja. Berikut urutan meja yang paling tepat adalah A. Pendaftaran, pengisian KMS, penyuluhan perorangan, pelayanan KBKIA, penimbangan bayi dan anak balita. Kemudian B. Pendaftaran, penimbangan bayi dan balita, pengisian KMS, penyuluhan perorangan, pelayanan KIA KB. C. Pendaftaran, penimbangan bayi dan balita, penyuluhan perorangan, pengisian KMS, pelayanan KIA KB. Kemudian D. Pendaftaran, penyuluhan perorangan, pengisian KMS, pelayanan KIA KB, penimbangan bayi dan balita. E. Pendaftaran, pengisian KMS, penyuluhan perorangan, penimbangan bayi dan anak balita, pelayanan KIA KB. Oke, untuk jawabannya adalah B. Jadi urutan meja pada kegiatan Posyandu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meja 1 pendaftaran, kemudian meja 2 penimbangan bayi dan balita, meja 3 pengisian KMS, meja 4 penyuluhan perorangan, meja 5 pelayanan KIA KB. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Berikut adalah kegiatan pokok Posyandu lansia, kecuali A. Pemeriksaan kesehatan usila di tingkat layanan puskesmas, pembinaan dan pembentukan Posyandu usila, screening kesehatan usila, pronalis senam usila, D. Pelayanan germas usila, E. Refreshing kadar usila, pencatatan dan pelaporan tiap 3 bulan. Oke, jawabannya adalah D. Pelayanan germas usila atau usia lanjut. Jadi untuk pelayanan germas usia lanjut itu tidak termasuk ke dalam kegiatan pokok Posyandu lansia. Nah, kegiatan apa saja dalam Posyandu lansia ini? Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan usia lanjut di tingkat layanan puskesmas, lalu pembentukan Posyandu usila, kemudian pembinaan Posyandu usia lanjut, screening kesehatan usia lanjut, pronalis, kemudian ada juga senam usila. Setelah selesai baru refreshing kadar usila, kemudian pencatatan dan pelaporan tiap 3 bulan. Next. Program Nawacita Presiden Joko Widodo periode kedua yang berhubungan dengan kesehatan adalah A. Pembangunan sumber daya manusia atau SDM, B. Pembangunan infrastruktur, C. Mengandung investasi, D. Mereformasi birokrasi, E. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Oke, teman-teman, jawabannya adalah A. Pembangunan sumber daya manusia SDM. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan di Nawacita Presiden Joko Widodo periode yang kedua ini yaitu pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Yang penjelasannya itu seperti ini. Pemerintah akan memberikan prioritas pembangunan kita ke pembangunan sumber daya manusia atau SDM dapat menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya
pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu, kesehatan bayi, kesehatan anak usia sekolah. Jadi program Nawacita ini pada periode kedua ini Presiden Joko Widodo adanya 5 pilar. Kalau yang periode pertama itu kalau tidak salah itu ada 9 ya. Kalau yang kedua ini ada 5. Yang pertama, pilar pertama itu pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia itu yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian pilar ketiga itu mengandung investasi. Kemudian pilar keempat itu mereformasi birokrasi. Yang kelima, menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Oke, kita ke next kasus. Maksudnya ke next soal. Berikut ini yang merupakan misi dari Kemenkes diantaranya, kecuali A. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. B. Melindungi kesehatan masyarakat dengan terjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. C. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. D. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Atau E. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya yang tidak termasuk ke dalam misi Kemenkes itu adalah D. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena misi Kemenkes itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. Kemudian melindungi kesehatan masyarakat dengan terjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Kemudian menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Kemudian menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, jelas ya. Kita ke next nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan upaya intervensi masalah stunting, diantaranya itu yang pertama pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet sama kehamilan pada ibu hamil. Kemudian B. Pemberian ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. C. Pemberian MPAS pada bayi mulai usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. D. Memantau pertumbuhan balita di posyandu. E. Pemeriksaan kegawat daruratan pada ibu hamil. Oke, jawabannya adalah E. Pemeriksaan kegawat daruratan pada ibu hamil. Jadi ini tidak termasuk ya upaya intervensinya. Upaya intervensi yang dapat dilakukan dalam masalah stunting adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemberian tablet FE minimal 90 tablet selama kehamilan pada ibu hamil. Ini tidak boleh kurang ya. Tablet FE ini kan untuk ibu hamil agar tidak terjadinya anemia. Kemudian pemberian ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Kemudian juga pemberian MPASI pada bayi mulai usia 6 sampai dengan 2 tahun. Lalu memantau pertumbuhan balita di posyandu. Oke. Ini cukup sekian contoh soal dari kesehatan umum yang part 2 ini. Nanti untuk kesehatan umum yang lainnya insya Allah menyusul. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa bunyikan loncengnya biar nanti update tentang video yang udah aku upload. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.